menuju kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Assalamualaikum Dewan Juri dan hadirin semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarifudin Saputra, nomor urut 11. Nah, kenapa saya menyanyikan di muka lagu 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat? Supaya mengajak semuanya untuk masuk ke dalam cerita yang akan saya bacakan. Dewan Juri yang terhormat, cerita yang saya bawakan hari ini adalah karanganku sendiri loh. Semoga berkesan ya. Namun, sebelum bercerita, saya hari ini mengajak sahabat saya yang bernama Grada. Grada ini adalah elang Jawa sebagai perlambangan burung garuda Indonesia yang banyak berseliweran di kaki Gunung Sama. Biarkan Grada berkenalan yuk teman-teman. Halo Grada. Banyak yang bertanya nih Grada. Apa yang mau Grada lakukan di sini bareng Kak Putra? Teman-teman, cerita gue hari ini akan ditemani oleh Grada. Cerita hari ini berjudul Si Tani Kecil dari Kaki Gunung Slamet. Pada sebuah desa daerah Gunung Slamet yang sejuk dan penuh rumah hijau, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Tani. Ia hidup bersama ayah dan ibunya dalam rumah sederhana yang dikelilingi kebun sayur, ladang kopi, dan pohon-pohon besar yang tinggi. Setiap hari, keluarganya bekerja sebagai petani, penuh dengan kesederhanaan. Tani adalah anak yang rajin dan mandiri. Ia punya kebiasaan, yaitu kebiasaan bangun pagi. Bahkan saat matahari beruntung, ketika udara masih dingin dan kabut menyelimuti jalan setapak, Tani sudah terjaga. Ia menyapu halaman, menimba air, memberi makan ayam, dan membantu ibu menyiapkan bekal untuk ayah ke ladang. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, kadang itu ke ladang. Mereka berjalan melewati jalan berbatu dan semak-semak kecil. Di perjalanan mereka melihat-lihat burung, mendengarkan aliran air dari gunung, dan menyaksikan cahaya yang perlahan muncul dari balik pepohonan. No, pagi-pagi itu waktu yang paling baik. Apalagi kalau kita mau lebih pagi, kita punya lebih banyak waktu untuk berbuat baik. Namun, tidak semua anak di sekitar rumah Tani memiliki kebiasaan seperti itu. Banyak dari mereka yang masih bangun siang dan tidur terlalu malam. Mereka sering mengejek Tani karena dianggap terlalu rajin. Tani, kenapa mau repot-repot bangun pagi? Itu karena pengen tidur, iya nggak sih? Namun, Tani tidak membalas ejekan itu. Dia hanya tersenyum dan tetap menjalankan kebiasaannya. Dia percaya bahwa kebiasaan baik akan mendatangkan kebaikan. Mengerti tidak Grada? Kita harus terus bersyukur dan tidak mengejek satu sama lain. Beberapa minggu kemudian terjadi kejadian yang membuat semua orang terkejut. Aliran air yang biasanya mengalir dari lereng gunung tiba-tiba tersumbat. Tanaman layu dan banyak petani kebingungan. Tapi aneh, ada satu ladang yang tetap tumbuh hijau dan subur. Ayo teman Grada, dalam bilang siapakah itu? Betul teman-teman, ladang milik Roga Ketanu masih terlihat hijau dan tumbuh subur seperti pagi hari biasanya. Warga bertanya-tanya, kenapa ladang milik Tani tidak mengerikan seperti ladang milik kami? Dengan sopan, Tani menjawab, beberapa jam yang lalu, ketika aku mengatakan kepada tetangga, aku mendengar aliran air mulai mengecil dan ada tanah longsor yang menutupi aliran tersebut. Setelah itu, aku melaporkan kepada ayah dan orang tua.
besar bagi diriku sendiri dan lingkungan sekitar. Sejak kejadian itu, anak-anak yang dulu mengejek tadi mulai berubah. Dia mulai penasaran, bagaimana tadi bisa bangun pagi setiap hari dan tetap semangat. Dengan senang hati, Tani membagikan tips yang dia lakukan, tidur lebih awal, tidak bermain terlalu lama di malam hari, dan mempersiapkan barang-barang sekolah sebelum sejak malam sebelumnya. Lalu mereka membentuk kelompok kecil yang bernama Sahabat Tani. Setiap pagi mereka berkumpul untuk menyapu jalan, lalu menyiram tanaman, dan belajar sebelum sekolah dimulai. Bahkan beberapa orang tua itu senang karena anak-anak mereka menjadi lebih disiplin dan rajin membantu di rumah. Tani menjadi contoh yang baik bagi semua. Dia bukan hanya anak petani biasa, dia adalah anak kecil yang mampu menginspirasi perubahan besar di lingkungan sekitar hanya karena kebiasaan bangun pagi. Betul teman-teman, semoga kita dan teman-teman semuanya meniru cerita dari si Tani. Nah teman-teman, sebelum saya tutup cerita ini, saya punya pantun nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Pergi ke ladang lewat hutan lebat, gunung selamat jadi sahabat erat. Tani cilik tekun dan giat, bangun pagi hatinya semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.